Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tias Pasya Fitriani dan Widya Anggraini. Pada video kali ini, kami mengajak kalian semua untuk mengikuti kegiatan kami melakukan kunjungan di salah satu SMA yang berada di Jakarta loh. Nah, dalam kegiatan kali ini, kami akan melakukan observasi laboratorium biologi yang ada di SMA 97 Jakarta. Selamat menyaksikan.
lihat tadi ruang laboratorium biologi yang ada di SMA 97 Jakarta. Selanjutnya ada sesi wawancara terkait laboratorium yang ada di SMA 97 Jakarta. Ya baik Bapak. Boleh Bapak memperkenalkan diri? Nama saya Joko Irawanto, bertugas di SMA 97 sejak tahun 2022 di bulan Januari. Kemudian saya sebagai guru yang bertanggung jawab dalam pengelolaan laboratorium biologi, sedangkan untuk koordinatornya adalah Ibu apa namanya lupa saya ini yang siapa tadi Bu Herawati, Ibu Herawati. Kemudian mengenai pengadaan alat dan bahan di lab ini memang berdasarkan peraturan. Pertama diberikan atau disuplai atau diberikan oleh dinas. Namun ada beberapa tambahan, yaitu anggaran dari BOS, bisa juga untuk penambahan alat dan pemeliharaan alat. Namun itu hanya beberapa, jumlahnya terbatas. Kemudian mengenai alat dan bahan yang rusak dan mungkin sudah habis, karena memang kita adalah sekolah yang merupakan bagian dari sistem di dalam pendidikan di daerah provinsi, maka dasar untuk pembelian atau penggantian atau perawatan itu adalah anggaran yang dibuat setiap setahun sekali, yaitu dengan menggunakan RKAS, rencana anggaran kegiatan sekolah, RKAS. Sehingga jika di dalam satu tahun itu kita inventarisasi adanya kerusakan, maka akan diperbaiki atau akan ditambah di tahun berikutnya. Jadi tidak langsung diganti, tapi memang dalam setahun itu harus habis. Ya, misalnya bahan harus habis. Ya, contohnya lugol, misalnya Kennedy atau bahan-bahan yang lain yang habis pakai. Sedangkan bahan-bahan yang inventaris yang tidak habis pakai itu hanya perawatan saja atau penambahan bagian. Contohnya mikroskop misalnya tadinya hanya manual, tapi sekarang digunakan dengan digital atau menggunakan foto digital. Jadi ada penambahan, tapi tidak menambah banyak jumlah mikroskop. Walaupun penambahan itu jumlah mikroskop yang diusulkan hanya beberapa saja, dan itu juga harus ada hal atau daftar yang diusulkan. Kalau tidak diusulkan, sekolah tidak akan membeli. Jadi di setiap tahun sekali kita usulkan kekurangan, dan mungkin kalau ada yang rusak diganti atau dirusak diperbaiki. Jadi ada dua kemungkinan, rusak diganti atau rusak diperbaiki. Yang diperbaiki biasanya yang rusaknya tidak parah. Kalau yang diganti tergantung anggaran yang ada di daftar
pembelian, karena dalam pembelian itu nanti ada daftar-daftar yang alat yang harus dibeli. Misalnya kalau mikroskop dibeli satu, di situ ada jumlah yang bisa dibeli 2, ya kita beli 2. Ya, tapi kalau misalnya dasarnya yang rusak 1, maka kita beli 1. Yang beli 2 yang rusak parah, kita beli 2. Tapi tidak bisa di situ beli 5, nggak bisa, karena sudah ada batasan pembelian. Kemudian untuk perawatan atau kegiatan perawatan ya tentunya setiap bulan dianggarkan di setiap tahun dengan menggunakan RKS, dan RKS itu dari dana dari BUP, dana operasional sekolah, dan BOS ya. BOS biasanya kan setiap tahun sekali itu ada dari pemerintah pusat. Jadi ada 2 anggaran daerah dan anggaran pemerintah. Itu saja. Kalau untuk pembuatan list itu Pak, yang bertanggung jawab siapa, Yang Pak? bertanggung jawab adalah pengelola. Pengelola nanti disampaikan kepada bidang sarana. Nanti sarana akan memberikan seleksi mana yang diprioritaskan dulu. Jadi misalnya untuk bahan habis, biasanya lebih dulu bahan. Kalau alat rusak dilihat dulu prioritasnya apakah ada di dalam list pembelian. Kalau tidak ada, hanya dibuat perawatan. Jadi tidak bisa misalnya kita harus minta mikroskop, ternyata di list itu tidak ada mikroskop yang dibeli, maka harus ada namanya perawatan atau perbaikan yang kalau misalnya di situ ada perbaikan, maka dibuat perbaikan. Baik, Itu jadi ada aturan-aturan yang memang tidak bisa kita ubah. Di BOP juga, saya juga pernah di sekolah yang lama juga begitu. Jadi tidak bisa semau kita untuk membuat anggaran yang anggaran untuk tiap tahun. Sudah dibuat listnya sendiri oleh pemerintah. Tidak bisa. Misalnya kalau kita minta, saya minta laptop 5 untuk biologi, di situ nggak ada. Kalau beli salahin, harus dikembalikan. Tapi kalau misalnya saya minta ada laptop untuk biologi, ada nih di list, bisa dibeli. Karena tidak atau LCD, karena memang bisa untuk laboratorium, bisa untuk penayangan hasil pengamatan siswa, bisa. Dan untuk presentasi untuk siswa dan presentasi ini. Jadi itu ada kriteria yang perlu diperhatikan di dalam pembuatan anggaran di sekolah. Jadi tidak ada dana yang sekolah yang dana misalnya dana ini ada dana, nggak ada. Adanya dana ini sudah tinggal bagi ke kontraktor ya. Kontraktor itu kan biasanya menyediakan bahan alat, udah kita kasih, kita tidak menggunakan uang sepeser pun untuk mengeluarkan uang gitu ya. Nggak ada uang ada di misalnya di tangan, nggak ada. Yang ada sistem transfer. Jadi di sekolah itu kalau ingin membeli ya udah kita siapkan anggaran, nanti dari anggaran itu akan dibeli bahan yang sesuai pesanan kita. Baik Bapak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu dan yang terakhir, bagaimana upaya sekolah dalam menjaga dan memelihara laboratorium ini Pak? Untuk memelihara, pertama kita berdayakan laboran satu, kemudian kita tentunya juga membuat tata tertib yang ada di setiap laboratorium yang mungkin spesifikasinya sangat berbeda. Misalnya di Fiska mungkin ada beberapa yang perlu dikhususkan ya. Contohnya kalau misalnya di fisika ya alat-alatnya yang listrik misalnya. Kemudian kalau di kimia apalagi lebih banyak zat kimia yang berbahaya. Sedangkan di biologi ya mungkin tidak terlalu berat karena memang tidak menggunakan bahan-bahan yang
berbahaya, tetapi perlu juga untuk keselamatan tentunya ada bahan-bahan tertentu yang bisa mengganggu kesehatan, bisa mengganggu fisik atau mencederai. Jadi ada beberapa aturan yang harus masuk, misalnya masuk pakai baju lab, kemudian ya kebersihan, apalagi sekarang kita belum masuk secara normal di dalam lab. Makanya nanti kalau sudah normal mereka harus pakai pakaian lab, masker, kemudian kalau melakukan kegiatan pengamatan ya misalnya pengamatan yang menggunakan bahan kimia harus ada pengawasan dan penjelasan dari guru masing-masing guru, misalnya fisika, kimia, biologi. Jadi ada beberapa hal yang perlu perhatikan oleh siswa. Biasanya di materi pembelajaran juga ada tentang keselamatan kerja di dalam laboratorium. Jadi memang itu perlu juga, karena memang ada beberapa contoh anak tidak bisa menggunakan misalnya spiritus itu bisa kalau jatuh, kalau ada api bisa menyebar, apalagi kalau kena tangan kemudian dia menyebar, tangannya bisa kebakar. Jadi kemudian memang harus ada tindakan ya. P3K juga harus tahu, setiap laboran harus punya pengetahuan tentang P3K ya, laboran yang tentunya koordinator dan pengelola semuanya harus tahu tentang memahami tentang keselamatan kerja di laboratorium. Oke, baik Bapak, mungkin itu saja sesi tanya jawab pada hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak Bapak. Halo, perkenalkan nama saya Andika Suryo Wicaksono dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai laboratorium di sekolah kami. Apakah sekolah kami ini memiliki laboratorium? Jawabannya iya. Yang kedua, selain untuk praktikum, apakah laboratorium untuk kelas materi? Sepengetahuan saya iya untuk dulu, tapi untuk sekarang ini karena saya belum menggunakan laboratorium, jadi saya kurang tahu apakah digunakan untuk kelas materi juga atau tidak. Kemudian yang ketiga, apakah alat dan bahan disimpan di lemari yang berbeda? Jawabannya iya, dikelompokkan di lemari-lemari yang berbeda. Yang keempat, apakah terdapat tata tertib khusus di lab? Untuk saat ini saya kurang tahu untuk di sekolah saya karena saya belum pernah masuk ke labnya. Tapi menurut saya pasti di laboratorium ada tata tertib khusus untuk menjaga keamanan, kenyamanan juga untuk di lab dan kebersihan di lab juga. Kemudian yang kelima, apakah siswa dilibatkan untuk penataan alat dan bahan di laboratorium? Menurut saya iya, terutama untuk setelah kegiatan yang di lab, siswa diberitakan mungkin untuk merapikan barang kembali di labnya untuk dan penataan khusus barang-barang di lab. Terima kasih. Terima kasih Andika. Nah, segitu dulu untuk video kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.